Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan kami dari Yuk Coding Media. Kali ini kita akan belajar kembali tentang hosting. Kita nantinya akan mengupload sebuah project web melalui panel Flask. Nah, untuk hostingnya, kami akan menggunakan Neo Dedicated Hosting. Layanan ini disediakan oleh penyedia cloud populer di Indonesia, yaitu Bisnet Geo. Teman-teman bisa buka detail produknya di bisnetgeo.com/product/dedicated-hosting. Jadi Neo Dedicated Hosting ini dia CPU, RAM, dan storage dedikatif sehingga dia bisa memastikan web hosting stabil dan mampu menampung lebih banyak pengunjung. Website kita akan super kencang tanpa ada gangguan. Nah, fitur-fiturnya dia menggunakan panel control Flask. Jadi ada beberapa panel control yang populer di hosting. Kalau yang berbayar itu contohnya ada cPanel, kemudian Flask, kemudian Direct Admin, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang gratisan contohnya ada AA Panel, itu tutorialnya sudah ada di channel YouTube Yuk Coding Media. Kemudian ada juga Cyber Panel, Webuzo, dan lain sebagainya. Nantinya ini akan menggunakan panel berbayar yaitu Flask dan sudah include ya. Artinya kita tinggal pakai karena panelnya ini mudah digunakan dan juga serba otomatis. Fiturnya lengkap, bisa backup, monitoring, dan memasang aplikasi web secara langsung. Kemudian infrastrukturnya itu di atas platform Neo Virtual Compute ya. Jadi terbukti andal menampung beban tuntutan website yang bisa diakses oleh banyak pengunjung. Untuk biayanya ini ada beberapa pilihan dan juga ada detail fiturnya. Dia semuanya menggunakan Flex ya. Cuman bedanya di sini web admin, kemudian web pro, kemudian spesifikasi servernya dan fitur-fitur tambahan lainnya. Kemudian di sini kita bisa bandingkan antara paket satu dengan yang lain. Misal di sini paket paling murah itu Flex One SS2.1. Kemudian di bawahnya ada yang web admin SS2.1. Nah, di sini ya perbandingannya. Saya nanti akan pakai yang ini, Flex One SS2.1. Harganya sekitar 180.000 per bulan. Nah, di sini juga ada tutorial singkatnya untuk membuat layanannya di panel dari Bisnet Geo. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun bisa daftar sekarang di sini ya. Silahkan yang belum punya akun bisa register. Atau yang sudah punya akun kita bisa login di sini. Alamatnya di portal.bisnetgeo.com. Karena saya sudah punya account, saya tinggal login saja. Nah, kalau berhasil nanti akan diredirect ke halaman dashboard. Kalau akun teman-teman baru, pastinya di sini akan kosong semua. Kemudian di panel dari Bisnet Geo ini ada banyak layanan ya teman-teman. Selain dari web hosting, itu ada virtual compute, kemudian ada storage and backup, object storage, kemudian ada domain, kemudian ada AI and machine learning, contohnya face recognition, dan lain sebagainya. Nah, untuk layanan Neo Dedicated Hosting itu ada di menu web, kemudian kita pilih di sini ada banyak pilihan, kita pilih yang atas Neo Dedicated Hosting. Nah, saya sudah punya sebuah layanan yang aktif. Bagi teman-teman yang ingin buat baru, caranya cukup mudah, tinggal klik create new di sini. Kemudian teman-teman masukkan instance name-nya. Ini nama aliasnya terserah. Yang penting alphanumerik. Contohnya semisal my hosting, kemudian paketnya teman-teman bisa pilih mulai yang dari paling murah sampai yang lumayan. Ini sesuaikan aja dengan kebutuhan spesifikasi server yang dibutuhkan.
Contohnya di sini ya ada detailnya masing-masing. Nah, di sini juga billing cycle-nya kita bisa pilih per bulan, kemudian per 3 bulan, per setengah tahun, dan per tahun. Nah, ini per bulannya, semisal kita pilih yang paling murah ya, Plus One SS 2.1. Segini tambah VPN totalnya segini. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan username untuk masuk ke konsolnya ya. Jadi nanti untuk kita masuk ke servernya, ini kan berjalan di atas CentOS 7 ya, OS-nya berbasis Linux. Itu jika kita perlu masuk ke konsolnya, teman-teman pakainya username yang ini, passwordnya selain untuk login ke konsol juga login ke Plex-nya nanti. Contoh nih. Next. Nah, kemudian di sini jika ada promo kode bisa teman-teman masukkan biar dapat potongan harga, dan pembayarannya dia sudah menggunakan payment gateway ya. Jadi kita bisa bayar lewat banyak channel pembayaran, contohnya lewat ATM, bank transfer, e-wallet, credit card, dan lain sebagainya. Kemudian tinggal di order saja dan selesaikan pembayarannya. Nanti jika belum dibayar maka statusnya akan pending, tetapi jika sudah dibayar maka statusnya tunggu beberapa saat akan menjadi aktif. Kalau sudah aktif, kita bisa klik detailnya. Kemudian di sini ada pilihan untuk upgrade atau delete. Kemudian kalau dia servernya sudah running, kita bisa pause atau restart, atau kita bisa matikan. Nah, untuk username konsol yang tadi kita buat itu pakainya di mana sih? Teman-teman bisa coba klik yang akses. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman baru untuk masuk ke konsol atau terminal online. Ini VNC-nya. Kita bisa masukkan username tadi, kita klik dulu di sini. Sampai bisa diketik seperti ini. Kemudian kita enter. Kita masukkan password yang kita buat tadi. Nah, kalau di terminal itu masukkan password gak kelihatan ya, tapi ini sebenarnya sudah menulis apa yang kita ketik gitu. Kemudian kita tinggal enter. Dan jika benar dia akan diarahkan ke halamannya ya. Di sini last login benar. Nah, ini sudah masuk berhasil teman-teman. Nah, ini ke dalam konsolnya dari dedicated hosting ini. Kemudian untuk login ke panelnya, kan ini menggunakan Plex ya, dia sudah ada lisensinya. Itu username-nya menggunakan admin dan passwordnya menggunakan sama dengan password di konsol yang kita buat tadi. Untuk loginnya itu di IP ini, kita bisa klik aja. Nah, ini diarahkan ke halaman login dari panel hostingnya, yaitu menggunakan Plex. Username-nya tadi admin, passwordnya yang kita buat. Kita coba login. Nah, ini sudah berhasil login ya teman-teman. Cuman di sini beberapa menunya belum aktif karena kita belum menambahkan domain. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan layanan hosting yang bukan dedicated ya, baik itu di sini atau di layanan pihak ketiga yang lain, itu biasanya kalau login ke hostingnya menggunakan Plex maka sudah aktif semua dan domainnya sudah ada, itu sudah disettingkan dari pihak hosting. Karena ini kita dedicated, maka kita perlu tambahkan sendiri, setting sendiri untuk domainnya. Saya akan coba setting dulu, kemudian nanti ketika sudah aktif dan siap dipakai, berarti sudah sama dengan yang menggunakan hosting biasa. Tinggal kita upload project webnya. Nah, kebetulan saya sudah punya sebuah domain di sini.
Di sini name servernya biarkan default mengarah ke NeoDNS. Kemudian recordnya kosong. Nama domainnya ini ya. Coba kita masukkan. Nah, nama domainnya kita bisa pastikan. Kemudian di sini ada pilihan IP-nya, otomatis dipilihkan. Kemudian kita bisa bikin user baru. Kemudian di sini kita bisa secure domainnya dengan SSL atau TLS dari Let's Encrypt ya, ini gratis. Kemudian ini jika semisal mau enable Git supportnya, cuman perlu memasukkan Git repository-nya ya, kita nggak usah centang. Oke, selanjutnya kita oke. Nah, di sini berhasil menambahkan domainnya teman-teman, dan di sini menunya menjadi aktif. Di sini ada proses yang sedang berjalan, kita tunggu saja sampai selesai. Ini ada issue, coba kita close dulu aja. Nah, walaupun di sini dia sudah ada domainnya, tetapi ketika kita buka webnya belum bisa, karena kita perlu setting record DNS yang ada di menu domain, kemudian neo domain atau di neo DNS ini. Nah, di sini saya masih kosong ya, kita bisa tambahkan beberapa. Contohnya semisal cname, kita isi www. Kemudian value-nya kita isi nama domain kita. Ini biarkan default, kita add. Kemudian kita tambahkan lagi a. Kemudian name-nya add. Kemudian value-nya adalah IP-nya saja yang di sini. Kemudian biarkan default. Kemudian kita bisa tambahkan satu lagi yaitu untuk MX. Kita isi dengan domain kita. Dan priority-nya kita bisa kasih 10. Kita add. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai domainnya ini terparkir dengan sempurna menuju ke web kita yang ada di Neo Dedicated Hosting. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, setelah kita setting DNS dari domain kita ya, sekarang kita coba buka alamat web ini. Nah, dia sudah berhasil ya mengarah ke hosting Place kita, tetapi memang dia belum aktif SSL-nya. Nah, di sini perlu kita tambahkan dulu untuk DNS record-nya ya.
Nah, setelah kita tambahkan satu buah DNS record biar dia bisa terinstall Let's Encrypt otomatis, maka sudah bisa ya teman-teman terinstall. Coba di sini kita buka lagi menggunakan HTTPS. Nah, di sini sudah secure ya teman-teman. Sudah berhasil menjadi HTTPS. Ini berarti panel dari Plex kita sudah siap dipakai, sudah ada domainnya dan menunya sudah aktif semua, tinggal pakai saja. Kita coba-coba dulu. Di sini bisa di permanen redirect. Contohnya di sini awalnya masih HTTP ya. Nah, masih bisa HTTP, tapi bisa juga HTTPS. Kita bisa permanen redirect di sini. Apply. Sekarang kita buka lagi, refresh. Nah, dia sudah diarahkan ya. Berarti HTTP sudah diarahkan ke HTTPS. Kemudian kita bisa setting-setting juga hal yang lain. Ada banyak extensionnya dari panel Plex ini. Kita bisa install WordPress, install app, seperti contoh ada Joomla, Drupal, dan lain sebagainya. Ada banyak extension. Di sini juga kita bisa setting versi PHP-nya. Misal kita setting-setting juga parameternya, semisal kita pengen PHP 7, uploadnya semisal kita besarkan, kita apply. Nah, kemudian kita bisa juga setting tampilannya ini, itu dia ada di file manager. Nah, dia itu halaman dari indeks ini ya, kita bisa klik saja. Nah, itu isinya dari ini, domain default ya. Kita tulis aja hello world misal. Dan kita bisa hapus yang lainnya kecuali yang indeks. Sekarang kita refresh, maka dia tampil hello world. Nah, ini udah siap pakai untuk mengupload project-project kita. Kita bisa setting untuk FTP, Git, kemudian email, dan lain sebagainya. Ini spesifikasi dari server kita. Di sini tadi PHP terakhir yang bisa diinstal 7.3 ya. Sedangkan project-project pada umumnya sekarang itu minimal 7.4 atau bahkan yang terbaru itu 8. Ini itu karena versi Plex kita yang terinstall agak lama ya. Kita bisa update versinya itu ke menu Tools and Setting. Kemudian kita ke About Plex. Nah, di sini versinya 17.8.11. Kemudian ke menu Update and Upgrade. Nah, di sini kita ke Install or Upgrade Product karena ini versi terakhir ada 18.046 sedangkan versi kita baru di 17.8.11. Nah, ini tunggu sampai prosesnya selesai. Ketika proses upgrade, pastikan internetnya stabil dan lancar ya. Nah, setelah menunggu cukup lama, sudah selesai ya. Kita oke saja.
Nah, di sini versinya sudah menjadi 18.0.46. Di sini di title juga sudah menjadi 18.046. Kita coba login, kita juga bisa login menggunakan domain yang sudah kita parkirkan ya. Selain menggunakan IP-nya tadi, kita bisa coba juga. Nah, seperti ini menggunakan domain kita pakai port 8443 untuk port Plex-nya. Sekarang kita masukkan aja. Nah, ini sudah bisa versi yang baru. Sekarang kita coba ke PHP setting lagi. Di sini sudah ada versi yang 4 ya. Nanti kalau semisal teman-teman mau upgrade PHP versi 8, itu juga bisa ke Tools and Setting. Lalu ke menu Updates. Nah, biar nggak kelamaan nunggu lagi, ini kita bisa setting ke versi 74 aja ya. Nanti kalau mau teman-teman tambahkan ke versi 8 juga boleh. Kemudian kita apply. Sudah menjadi versi 7430. Nah, setelah PHP-nya kita ganti ke 74, sekarang kita coba upload sebuah project web ya. Kita mau langsung upload aja lewat sini. File Manager. Kemudian kita bisa plus, kita bisa upload file. Nah, di sini projectnya ini .zip. Kita upload dulu. Ini project kode igniter 4 ya. Demo yang seri egawe. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah tercentang komplit, kita bisa close. Kemudian kita bisa ekstrak zipnya. Nah, setelah terekstrak, ini bisa kita hapus. Ini jika dicentang maka dia akan permanen terhapus. Kalau nggak dicentang dia masuk ke recycle bin. Recycle binnya ada di sini. Tadi itu ada di HTTP docs ya. Nah, kita buka dulu, ada env-nya. Di sini base URL-nya mengarah ke sini, kita arahkan ke, berarti pakai public dulu, nanti kita setting lagi. Ini bawaannya dulu ya. Kemudian setelah itu kita bisa buka database. Belum ada databasenya, kita bisa add database. Kita bisa bikin egawe. Kita bisa bikin user baru karena belum ada. Ini user untuk MySQL atau database-nya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita buka phpMyAdmin-nya. Nah, ini bisa kita pilih database-nya .sql. Kemudian kita go. Nah, ini berhasil ya terimport.
Kemudian kita setting koneksinya itu di env lagi. Nah, di sini ya, database-nya namanya egawe, usernya tadi kita namakan demo, passwordnya kita sesuaikan, kemudian kita save. Kemudian sekarang kita buka /egawe. Nah, tapi nggak egawe saja, kan tadi ada publiknya ya. Ini masih defaultnya dulu, nanti kita setting biar publiknya hilang. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba login. Kita salahkan dulu ya. Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini, artinya koneksinya juga sudah berhasil teman-teman. Cuman kita mau hilangkan public. Nah, biar dia publiknya hilang, caranya kita perlu pisahkan untuk publiknya dengan direktori projectnya. Kita kembali dulu, kemudian di sini kita bikin folder baru. Semisal namanya C4 gini ya, ini untuk sistemnya. Nah, kita blok semua kecuali yang public, ini kita masukkan ke folder yang baru tadi C4. Oke. Kemudian yang dalam isi folder public itu kita bisa pindahkan langsung ke dalamnya egawe. Oke. Kemudian publiknya kan udah kosong nih, ini bisa dihapus. Oke, seperti ini. Kemudian karena ini sejajar, maka yang di dalamnya public kan menjadi egawe nih. Kita perlu setting mengarah ke C4 direktorinya ya. Berarti dia perlu kembali sekali lagi, kemudian mengarah ke C4, kemudian slash seperti ini ya. Ini sesuaikan aja letak path-nya, direktorinya. Oke, kemudian di dalamnya env kita perlu setting base URL-nya ini mengarah ke egawe saja tanpa public. Kita save, kemudian kita coba lagi di sini langsung akses egawe. Nah, kalau error seperti ini berarti direktorinya belum sesuai ya pemanggilannya tadi. Masih ada error. Nah, sudah bisa teman-teman. Jadi dia nggak perlu kembali lagi, langsung ke C4. Ini sudah bisa ya. Coba kita login, kita salahkan. Misal kita benarkan. Nah, sudah bisa teman-teman. Kemudian ini menunya aktif semua. Kita perlu setting sedikit sesuai dengan tutorial Ucoding yang seri egawe ya. Kita perlu hot reload, Ctrl F5. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman untuk mengupload sebuah project. Ini kebetulan project C4 ke hosting yang menggunakan panel Plex dan hostingnya itu dari Neo Dedicated Hosting. Nah, di sini masih mode development, kita juga bisa setting menjadi production.
Nah, sudah hilang ya. Kita bisa coba untuk edit atau tambah data. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Artinya kita sudah sempurna untuk mengupload sebuah project ke dalam hosting Plex kita. Baik, bagaimana teman-teman menggunakan Neo Dedicated Hosting ini? Cukup menarik ya, karena kita dapat konsol sekaligus dapat lisensi panel Plex, dan juga servernya ini cepat karena berjalan di atas Neo Virtual Compute. Baik, saya rasa cukup jelas untuk tutorial kali ini. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy learning!